Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Arwah Gadis Lugu. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Maira Shakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, Ivan dan ketiga sahabatnya sedang duduk di pos bermain gitar sambil menikmati minuman alkohol. Mereka terbiasa melakukan kebiasaan itu setiap malam. Sampai Aisyah dan Tika lewat karena pulang mengaji. Mereka dihadang oleh Ivan dan teman-temannya. Mau kemana? Tanya Ivan sempoyongan menghadang Aisyah dan Tika. Aisyah dan Tika tak menjawab dan berusaha berlalu, tapi Alif dan Jaka ikut menghadang mereka. Kalian jangan sombong dong, ditanya doang kok sombong, rutuk Alan. Maaf, kami mau pulang. Aisyah akhirnya buka suara. Ayo duduk dulu sama abang, nanti abang beliin jajan, ajak Jaka pada Aisyah dan Tika. Kami mau pulang, sungguh Tika dengan nada tinggi yang membuat Ivan dan semua temannya tertawa. Songong juga lu pada ya, ujar Ivan geram karena mereka menolak ajakan Aisyah dan Tika. Udah, biarin aja lah Van. Alif nampaknya tidak ingin kejadian seperti Arumi terulang lagi. Ia mencegah sahabatnya untuk melukai wanita lagi. Ayo, kita bersenang-senang dulu. Ivan menarik tangan Aisyah, begitu juga dengan Alan yang menarik tangan Tika memaksa mereka untuk bergabung. Gak mau, tolak Aisyah dan Tika, tapi mereka tidak bisa melawan Ivan dan temannya. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Tika seketika terdiam dan menundukkan kepalanya, kemudian menangis dan langsung tertawa. Suara tawa Tika menggema membuat Ivan dan yang lainnya beringsut mundur menjauh. Kalian mau macam-macam denganku, kata Tika dengan mata membola sempurna mengeluarkan cahaya merah di matanya. Astagfirullah, Tika, kamu kenapa? Aisyah tampak ketakutan. Ayo lari, teriak Alan mengajak semua temannya untuk lari. Tapi tiba-tiba saja tangan Tika memanjang, menarik baju bagian leher belakang dua orang dengan satu tangan saja. Ivan dan ketiga sahabatnya dilayangkan ke udara, kemudian diempaskan begitu saja. Brengsek, merutuk Ivan yang berusaha bangun dari kesakitannya. Tika tiba-tiba melesat menghampiri Ivan dan mencekiknya. Ivan kesulitan bicara sehingga ketiga temannya ingin membantu melepaskan cekalan tangan Tika. Berhenti, atau kalian akan mati, sentak Tika yang membuat mereka kemudian terdiam. Ivan sudah hampir kehilangan nafasnya. Ia langsung dilemparkan begitu saja sampai terbentur pohon asam yang jaraknya 3 meter dari tempatnya. Ivan! Teriak ketiga sahabatnya yang berlari menyelamatkan Ivan dan segera membawa Ivan untuk pergi meninggalkan Tika dan Aisyah. Aisyah tertegun. Apa yang merasuki sahabatnya sehingga ia bisa melawan semua laki-laki itu? Aisyah melihat Tika terjauh. Ia segera berlari menghampiri Tika dan merangkulnya. Tika, kamu gak apa-apa? Tanya Aisyah khawatir. Nampaknya mulut Tika berdarah. Ia segera menyekanya dan jilbabnya dan merangkul Tika dan mengantarnya pulang. Namun saat Tika mendongak lagi, tatapannya berubah dan sakit. Tolong aku, Syah. Sakit. Aisyah tersentak mendengar suara Tika yang kembali berubah. Pandangannya kosong dan sendu. Dan suara itu. Rumi, itu kamu? Tika mengangguk. Tika membuka mulut dan menatap langit dengan urat di wajahnya yang mengejang. Kepulan asap hitam itu keluar dari mulut Tika sehingga membuatnya kembali tak sadarkan diri dan membuat Aisyah semakin khawatir. Hembusan angin menerpa tubuh Aisyah
Suara hewan malam berseru membuat Aisyah menghampiri Tika dan segera membangunkannya. "Tik, Tika, bangun Tik," ucap Aisyah sambil menggoyangkan tubuh Tika. Aisyah berteriak meminta bantuan, namun suasana terlihat sepi. Dengan cemas ia pun berusaha membuat Tika sadar. Hingga tak lama matanya mengerjap, membuat Aisyah merasa sedikit lega. "Tik, kamu gak apa-apa?" "Enggak, kita di mana?" "Kita masih di jalan. Ayo bangun, kita pulang." Tika mengangguk lalu berjalan dibantu Aisyah. Keduanya meninggalkan tempat tongkrongan para pria itu dengan langkah cepat karena perasaannya yang dipenuhi oleh ketakutan. Dasar sial, hardik Ivan yang baru saja tiba di rumah Jaka. Mereka semua lari dengan terbirit ke rumah Jaka, karena itulah satu-satunya rumah yang terdekat. Dengan nafas terengah, Ivan terus merutuk sambil meremas rambutnya. "Bagaimana ini, Van? Gue gak mau diteror Arumi terus," ujar Alif. "Iya, Van, gue juga gak mau mati." "Berisik kalian. Lo pikir gue mau mati ya? Dasar emang cewek gila itu. Gak hidup gak mati cuma nyusahin," seru Ivan dengan wajah kesalnya. "Andai kita tidak memperkosa dia, Van, dia gak mungkin mati." "Apa? Kalian jadi Bapak?" Keempat pria itu terkejut kala seorang pria parubaya dan seorang wanita tua berada di ambang pintu menatapnya lekat. Jalal dan Nyila, orang tua Jaka, mendengar apa yang dikatakan Jaka sang putra. Gelas di tangannya terjatuh kala itu juga. Keterkejutannya sangat di luar akal pikir Jalal. Meski Jalal tahu jika memang anak yang sedikit nakal, namun ia tak pernah berpikir jika Jaka akan berbuat seperti itu. "Ibu, Bapak, kami hanya..." "Anak tidak tahu diri, anak kurang ajar. Jadi kau seorang pembunuh, Jaka?" ucapnya berapi-api. Wajahnya bersemu merah menanam marah. Jaka menyesali segalanya karena orang tua yang ia sayangi dan kasihi harus mengetahui perbuatan jahatnya. "Pak, Bu, tolong maafkan Jaka. Semua itu tidak sengaja. Saat itu dia jatuh sendiri dari atas sana. Kami tidak membunuhnya, Pak. Percayalah," tutur Jaka dengan berlutut di kaki Jalal. "Apa kalian tidak berpikir bagaimana jadinya kalau orang-orang tahu perbuatan kalian? Mereka semua akan membunuh kalian. Apa kalian tidak memikirkan kami?" "Pak, kami tidak sengaja. Sungguh, kami hanya bermain dengannya. Tapi kalian malah tergoda dan sampai menyentuhnya, bukan?" Ivan menelan ludahnya kala mendengar kata-kata yang dilontarkan bapaknya Jaka. "Pak, kami mohon, Pak. Kami tidak mati. Tolong kami, Pak. Jangan biarkan Arumi terus mengganggu kami." Ivan dan teman-temannya ikut bersimpuh di kaki Jalal. Nyila tak sama sekali berkata-kata. Ia bungkam dengan butiran bening yang sudah membasahi kedua pipinya. Jalal pun terdiam. Ia tak mau anaknya mati dengan cara yang tak wajar. Namun dengan cara apa agar Arumi tak lagi menuntut balas pada putranya? "Bu, tolong Jaka, Bu." Lirinya menatap sendu Nyila. "Tenanglah, Ibu janji akan membantu kamu," ucap Nyila disela isak tangisnya, membuat Jalal tersentak mendengarnya. Dengan bertanya ia pun menatap Nyila. "Ibu tidak mau Jaka mati, Pak. Ibu akan membantunya. Ibu akan ke rumah Mbak Parmin dan meminta bantuannya." "Tapi Jaka setuju, Bu. Nanti Jaka yang akan mencari ayam cemani untuk sesembahan jika diperlukan." Nyila mengangguk. Namun Jalal sedikit merasa keresahan. Ia memang tidak ingin anaknya harus dihantui, tapi meminta bantuan Pak Parmin sama saja dengan menambah masalah. "Tidak, Bu. Jangan lakukan itu.
Apa Bapak mau anak kita mati? Masalahnya, kalau kita melibatkan dukun, pasti menambah masalah, Bu. Pekik Jalal. Ibu Nyila terdiam, menatap putranya dengan raut kecemasan. Teman-teman Jaka sudah menaruh harap kalau Jalal dan Nyila, orang tua Jaka, akan membantu mereka menghilangkan teror Arumi. Pak, ayo bantu Jaka, karena Arumi pasti meneror mereka terus. Dan saya nggak mau kalau Jaka mati, Pak. Rayu Nyila pada suaminya. Jalal terdiam. Ia malah berpikir untuk menghilangkan jejak Jaka keluar kota. Tapi tetap saja teror arwah Arumi pasti akan terus mengantuinya. Jalal akhirnya menuruti apa kata permintaan putranya dan segera pergi ke rumah Mbak Parmin bersama dengan Nyila. Saya hanya butuh perlindungan dari Mbah untuk anak saya dan teman-temannya. Karena anak saya dan temannya akhir-akhir ini mendapatkan teror yang selalu mengganggu mereka, ujar Nyila pada Mbak Parmin setelah ia dan Jalal datang ke rumah Mbak Parmin. Mbak Parmin yang duduk bersidekap di depan meja-meja yang penuh dengan alat ritual dan dupa yang terbakar pun mengangguk paham dengan apa yang dijelaskan oleh Nyila. Sementara itu di rumah Jaka, ia dan teman-temannya masih menunggu orang tua Jaka pulang dari rumah Mbak Parmin. Raut mereka gelisah, cemas dan ketakutan. Angin berembus kencang sehingga mereka duduk meringkuk memeluk kedua kaki mereka dan menyandarkan kepala mereka di lutut. Jaka segera menutup pintu dan jendela. Gorden yang bergoyang karena embasan angin yang begitu kencang membuat mereka khawatir kalau Arumi datang meneror mereka lagi. Ibu bapak lo lama amat sih, Jak, rutuk Ivan. Jaka tak menjawab dan terus menoleh ke arah kaca jendela yang tertutup. Melihat jalanannya lenggang dan tampak kedua orang tuanya segera datang. Tawa yang nyaring itu sudah mulai menusuk ke dalam telinga mereka sehingga mereka menutup telinga dan memejamkan mata. Sakit. Suara parau itu terus mengganggu. Dan brak, pintu rumah Jaka terbuka dan muncul hantu Arumi yang berdiri di ambang pintu, menatap mereka lekat dengan penuh kebencian. Wajahnya yang hancur penuh hewan melata membuat mereka tergopoh, berlari ketakutan mencari jalan keluar selain melewati pintu rumah Jaka. Semua jendela dan pintu jalan lain semua tertutup, sehingga mereka saling memeluk satu sama lain. Ivan segera mengambil parang panjang yang menjadi hiasan di dinding rumah Jaka untuk menentang Arumi. Kau tidak mau mati dua kali kan? Jangan macam-macam sama kami. Kami semua ada dalam penjagaan, sungut Ivan menentang Arumi. Tawa Arumi menyeringai mendengar perkataan Ivan. Kalianlah yang akan mati satu persatu, sahut Arumi dengan suara diiringi tawa yang menggema. Ivan mencoba memberontak dan membuka parang dari sarungnya untuk mengajar Arumi. Rasakan ini, teriak Ivan yang mencoba mengajar Arumi, dan Arumi segera menyeret Alan agar ia yang menjadi target Ivan. Teriak Alan kala kakinya yang terkena parang panjang yang dilayangkan oleh Ivan. Alan, teriak mereka serempak. Arumi tertawa puas kala Ivan malah melukai sahabatnya sendiri sampai kakinya terluka dan mengeluarkan banyak darah dari kakinya. Brengsek, rutuk Ivan. Perlahan angin kencang bersama dengan bayangan Arumi pun menghilang. Mereka kini sibuk membantu Alan menutup luka yang cukup dalam. Daging dan tulangnya sampai terlihat karena parang panjang menghantam kakinya. Syukurnya tidak sampai putus. Jak, lo bebek saja. Jaka mengangguk. Lalu setelah itu mereka membantunya membawa ke kursi. Hati keempat pria itu kembali seakan dipompa lebih cepat. Dadanya bergemuruh. Dengan susah payah mereka berusaha menelan salivanya. Jaka, kenapa mati lampunya, Jak? Ujar Alif dengan terbata. Mereka semua memutar pandangan di dalam kegelapan. Perasaannya bercampur, takut, cemas, gelisah itu menjadi satu. Pergi Arumi, pergi dari sini, pekik Ivan. Pergi? Kenapa kalian memintaku pergi ya?
Bukannya dulu kalian senang bermain denganku? Tidak, jangan ganggu kami Arumi. Tolong maafkan kami. Aku tahu, aku salah Rum. Lampu menyala. Namun pandangan mereka semua berubah. Bola matanya seakan hendak keluar dari Arumi berdiri, tak jauh dari hadapan mereka. Bau amis dan busuk itu menyeruak bersamaan dengan bau bunga melati. Tubuh yang dipenuhi oleh borok dengan wajahnya hancur membuat keempatnya semakin terpaku. Arumi mencekal leher Ivan dengan erat. Ia memekik kesakitan menatap bola mata Arumi yang menatap tajam. Tatapannya penuh dengan kemarahan, dendam, dan juga luka yang mendalam. Ivan terus meronta, merasakan sesak, kian membuat dadanya sakit. Lepaskan Arumi. Apa salahku? Apa dosa yang kulakukan sehingga kalian dengan kejam memperlakukanku? Ivan menggeleng lemas, membuat Arumi menyunggingkan senyum sinis. Ia tersenyum menyeringai membuat bibirnya yang sobek terlihat hingga ke telinga. Arumi menjatuhkan tubuh Ivan yang hampir kehabisan nafas. Aku tidak akan membunuhmu secepat itu. Aku ingin bermain dan melihat penyesalan di wajah kalian. Arumi melayang menembus dinding bersama dengan bau busuk dan aroma bunga melati yang ikut menghilang. Jaka yang ketakutan melihat Ivan yang dalam keadaan terengah. Ia menghampirinya dan membantunya. Alan yang masih kesakitan berusaha bertahan. Mereka berharap Jalal dan Nyila segera datang. Malam tampak terlihat sepi karena suasana yang sudah semakin larut. Jalal dan Nyila tengah berjalan menapaki jalan setapak dengan iringan rintik air hujan. Lolongan anjing terdengar mencekam di dalam kegelapan malam yang terasa seolah menelan keduanya. Pak, perasaan jalan ini jauh sekali ya. Lirih Nyila mengedarkan pandangan. Iya ya, perasaan dari tadi kita di sini ini aja. Angin bertiup. Rasa dingin semakin menusuk hingga ke pori-pori. Nyila mengusap bahu dan kedua tangannya. Rasa kebas ia rasakan. Hingga tak lama langkahnya terhenti karena mencium aroma yang sangat menyengat. Bau apa ini Pak? Busuk sekali. Ucapnya mengibaskan tangan di wajahnya. Iya Bu, busuk sekali baunya. Ada bangkai hewan kayaknya. Nyila dan Jalal menatap semak bergoyang. Terdengar suara seperti orang tengah makan di baliknya. Dengan melempar pandangan, Nyila dan Jalal mengedikan bau. Tanda mereka tak tahu apa yang terjadi di balik semak. Mungkin hewan yang sudah dimakan bangkai Bu. Sudah kita pulang, kasihan Jaka menunggu. Keduanya pun beranjak melangkahkan kaki. Tapi sakit. Tolong jangan sakiti aku. Pak Jalal menghentikan langkah kakinya. Ia memutarkan pandangan menajamkan telinganya yang samar mendengar suara seseorang. Bu, Ibu dengar suara seorang? Iya Pak. Siapa malam-malam begini di tempat seperti ini? Jalal tak menjawab. Ia melangkahkan kakinya secara perlahan mendekati semak. Hingga berjarak 1 jengkal, Jalal hendak meraih semak. Namun, loh, Dek, kamu ngapain di sini malam-malam? Tanya Jalal pada seorang gadis di hadapannya yang tengah tertunduk memeluk lutut. Sosok gadis itu diam, tanpa mau menoleh pada Jalal yang terus bertanya kepadanya. Ada apa Pak? Tanya Nyila. Ini Bu, ada anak gadis sedang menangis. Ucap Jalal. Loh, siapa dia Pak? Gak tahu Bu, ditanya pun diam aja. Nyila pun mendekatinya dan menjajarkan tubuhnya. Ia menyentuh rambutnya dan bertanya. Kamu siapa? Kenapa malam-malam di sini Nak? Hanya suara tangisan memilukan yang terdengar, membuat Nyila pun makin penasaran. Perlahan ia menyentuh pucuk kepalanya dan hendak melihat wajahnya. Tapi saat wajahnya mendongak, Pekik Nyila yang sedikit beringsut mundur karena terkejut.
Dia bukan manusia, Pak. Ujarnya dengan tubuh gemetar dan memucat. Saat Jalal melihat, ia pun sama terkejutnya. Sosok gadis itu berwajah hancur, bibirnya sobek sampai ke telinga. Ia menatap nyalang pada keduanya dengan senyum menyeringai, dengan menunjukkan giginya yang menghitam. Ya Allah, demit, Bu. Paman, Bibi, tolong Arumi, Paman. Lirinya menatap kedua orang di hadapannya. Keduanya terbelalak, melihat sosok yang begitu menyeramkan tengah menatapnya dengan tajam. Kenapa kalian membelanya? Kenapa kalian tidak adil? Pekik Arumi. Angin berembus bersamaan dengan bau bunga melati yang menyengat, disertai dengan aroma bau busuk yang sangat pekat. Rambut Arumi menjuntai panjang, dengan air yang menetes dari setiap lukanya, yang mengeluarkan bau amis dan anyir. Arumi, tidak mungkin. Aku pasti bermimpi, seru Nyila. Kalian akan menjadi bagian dari kematian yang akan datang. Bersiaplah, karena kalian sendiri yang mengundangku. Ayo Pak, lari Pak. Nyila menarik tangan Jalal. Dengan kegelapan malam yang semakin mencekam, penerangan bulan pun seolah enggan menambahkan sinarnya. Patromax yang mereka bawa pun bertiup karena puterpaan angin yang berembus kencang. Larilah sebisa kalian. Tapi kematian kalian tak akan pernah bisa kalian hindari. Suara nafas yang tersendat masih Jalal dan Nyila rasakan. Dadanya sesak karena terus berlari tanpa henti dari dalam hutan. Pak, apa kita beneran ketemu demit? Tanya Nyila di sela nafasnya yang masih ngos-ngosan. Iya Bu, Rumi sangat menyeramkan. Bapak ngeri lihatnya. Wajahnya, banyak belatungnya. Sudah Bu, jangan dibahas lagi. Kita belum sampai. Lebih baik kita pulang. Kasihan anak-anak. Nyila pun mengangguk dengan berusaha mengatur pernapasannya. Mereka pun kembali berjalan, karena menuju rumahnya masih harus membutuhkan waktu 20 menit. Dan sesaat mereka sampai di desa Seraji, rumah mereka memang paling ujung dekat dengan perkebunan yang dimandori oleh Abah Joko. Mereka menatap rumahnya yang terlihat sepi. Lampu rumah pun gelap. Dadanya kembali bertalu, mengingat Jaka dan teman-temannya berada di dalam sana. Pak, kok sepi dan gelap ya? Iya Bu, kemana Jaka dan teman-temannya? Apa mereka sudah tertidur? Tapi kenapa lampunya mati? Perasaan ibu gak enak Pak. Sudah, mari kita masuk. Semoga saja mereka baik-baik saja dan Arumi tidak mengganggunya. Keduanya pun membuka pagar bambu dan hendak masuk ke dalam rumah. Namun saat mereka membuka pagar dengan cara perlahan, tiba-tiba, Pak Jalal, Bu Nyila, kalian ngapain malam-malam di luar rumah? Suara seseorang menghentikan langkah Jalal dan Nyila. Keduanya terpaku dengan perasaan takut. Perlahan Jalal dan Nyila berbalik badan dan melihat siapa yang tengah berdiri menatapnya. Ada apa Pak? Seorang pria berumur 40 tahun tengah berdiri dengan penuh selidik. Ia menatap Nyila dan Jalal dari ujung kaki sampai kepala. Alisnya bertaut, melihat Jalal yang gugup sambil membuang napas lega. Pak Herman, kirain siapa? Lirih Jalal mengusap dadanya. Ini dari tadi kami tadi mendengar suara kucing berantem Pak Herman. Pas kami cek dan mau diusir, kucingnya lari ke kebun sana, saut Nyila cepat. Pak Herman hanya menatapnya tak percaya, seolah alasan Nyila sangatlah mencurigakan. Ia yang sengaja tadi berkeliling tak mendengar suara apapun. Oh begitu Pak, jawab Pak Herman sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Setelah Pak Herman berlalu, mereka bernafas lega dan saling tatap. Mereka segera masuk ke dalam rumah untuk melihat situasi yang ada di dalam. Saat Nyila dan Jalal masuk ke dalam rumah, mereka melihat Alan yang sudah dalam keadaan kaki diperban dan yang lainnya masih meringkuk ketakutan. Mereka yang melihat Nyila dan Jalal segera menghampiri orang tua Jaka. Raut wajah mereka penuh harap, berharap kedua orang tua Jaka bisa menyelamatkan mereka lewat Mbah Parmin. Wajah Nyila dan Jalal pun lesu,
Mereka seperti putus asa dan ketakutan, karena di perjalanan mereka juga melihat hantu Arumi yang mengancam akan membunuh mereka semua kalau ikut campur menghalangi Arumi balas dendam pada putranya dan teman-temannya. Lebih baik kalian tobat, minta ampun, dan mengakui kesalahan kalian. Titah Jalal dan kedua bola mata mereka membelalak dengan diiringi gelengan kepala. Tidak mungkin. Bapak mau kita semua ditangkap polisi ya? Pekik Jaka. Lebih baik mengakui kesalahan daripada kalian diteror terus sampai mati, saut Pak Jalal. Jaka menatap lirih ke arah ibunya yang masih sembilu. Bu, emangnya apa kata Bapak Armin? Jaka meraih tangan sang ibu berharap kalau ibunya akan membantunya. Tak ada kata yang keluar dari mulut Nila. Ia pun begitu kebingungan karena ingin menyelamatkan anaknya, tapi ia pun berada dalam ancaman Arumi. Suasana hening dengan perasaan kacau karena tak ada jalan lain selain mereka menunggu giliran untuk mendapatkan balasan dari Arumi. Jalal dan Nila hanya melakukan apa yang dikatakan Bapak Armin agar mereka bisa menjaga diri. Mereka masing-masing diberikan satu botol air untuk dituangkan ke dalam kolam dan dipakai mandi sebagai penjagaan mereka dari makhluk halus. Mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing dengan kondisi kaki Alan yang masih diperban karena lukanya cukup dalam. Alan diantar oleh Ivan dan Alif menuju rumahnya karena Alan masih kesulitan untuk berjalan. Di rumah Alan, ia langsung segera masuk ke dalam kamar karena kebetulan orang di rumah tidak ada. Ivan dan Alif segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Ivan dan Alif menjalani jalan setapak yang begitu gelap gulita. Lolongan anjing dan suara riuh kodok dan jangkrik saling bersautan. Tiada sinar rembulan yang menerangi malam sehingga suasana semakin mencekam. Semilir angin menusuk sampai ke tulang membuat Ivan dan Alif mempercepat langkah kaki mereka agar tiba sampai di rumah. Alif sampai lebih dulu sampai akhirnya Ivan berjalan sendiri. Ia berlari kecil agar bisa sampai di rumah. Tapi perjalanan yang ia rasakan, sisa sedikit lagi sampai ke rumah, seakan tak kunjung sampai. Peluh akhirnya mengucur sampai ia menyeka keringat di dahi berkali-kali. Sampai akhirnya ia terhenti, menoleh ke belakang dan masih tak jauh dari perkarangan rumah Alif. Bisanya aku berlari dari tadi, tapi masih ada di rumah Alif, uruntuknya sambil mengatur nafas yang tersengat. Sakit, Ivan. Teriak paruh suara Arumi terdengar membuat Ivan semakin mematung, tak bisa bergerak dan hanya mendelik ngeri ketakutan. Berhenti mengganggu Kak Arumi, seru Ivan berteriak menantang kehadiran Arumi. Ayo kita bermain, Ivan. Suara tawa dan nada penuh kebencian itu membuat Ivan ketakutan. Ia terus berlari melarikan diri. Rasa takut terus menyelimuti dirinya, meskipun Arumi tak menampakkan dirinya. Ivan berteriak kala telapak kakinya ada yang menarik dan menyeretnya ke belakang sampai ia terjatuh tengkurap, terseret di jalanan penuh kebatuan. Teriak Ivan. Kakinya mengangkang di antara pohon pepaya yang menjulang tinggi. Kedua kakinya ditarik sampai bagian kelamin Ivan terbentur ke batang pohon pepaya. Ampuni saya, Arumi. Ampuni saya, rintih Ivan. Itu tidak seberapa dengan pelakuanmu pada aku, bajingan. Pekik Arumi dengan suara lantang yang menggema dan langsung diseretnya kepala Ivan sampai terbentur di sebuah pohon asam. Ia ingat dengan air yang diberikan Bapak Armin. Ia segera mengeluarkan air di botol itu dan disiramkan ke Arumi yang menatap pekat dirinya. Wajah yang penuh borok dan hewan yang melata itu meringis kesakitan kala air itu disiramkan ke arah dirinya. Awas kau, Ivan. Saya akan datang kembali dan saya pastikan kau tidak akan selamat, teriak Arumi dan kemudian menghilang. Ivan bernapas lega dan tertatih berjalan menuju rumahnya. Kakinya dan kepalanya seakan memar dan terluka, tapi ia berusaha kuat berjalan pulang sampai ke rumah. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.